Oke, jadi selamat datang di Riko Yuditio, YouTube-nya Riko Yuditio ya. Selamat datang dan apa sih? Ampunnya gitulah intinya. Dan hari ini aku bakalan ngobrol sama dua teman aku yang nanti bakalan kenalin. Tapi sebelum itu aku bakalan menjelaskan kenapa bisa ngoceh-ngoceh kayak gini, kenapa nggak vlog kayak biasa ataupun mungkin main musik dan sebagainya. Jadi konten kali ini aku kasih nama Cuap-Cuap RY, Cuap-Cuap Riko Yuditio. Jadi kita bakalan membahas berbagai hal yang mungkin mau kita bahas. Kalau nggak mau kita bahas, yang nggak usah kita bahas. Dan langsung aja, kali ini aku nggak bakalan sendiri. Aku ditemani sama dua orang teman aku nih. Enggak, kenalin enggak? Jadi nama gue Yoga. Yoga apa? Yoga kering dong. Yoga kering dong. Iya. Oke, kenapa sih namanya yoga kering ya? Entah, mungkin banyak temen yang bilang gue kering. Padahal gue tuh nggak kering banget. Oh gitu. Oh Tuh mungkin gue cuma tinggi. bawaan postur badan ya, jadi kering. Cungkring lu. Dan di sebelah kirinya aku sekarang siapa bang? Fikri, nama Fikri. 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 Fikri apa? Fikri Berenata. Yo, Iya. abang ini kayak abang-abang ya? Bang. Coklat nih. Abang ini kayak abang-abang ini kan. Oke, jadi udah kenalan, ini namanya Yoga, ini namanya Fikri ya. Kita ini emang satu kumpulan sih sebenarnya. Jadi kita punya apa sih kan? Kanpai Geng. Kanpai Geng tuh kayak ya kawan-kawannya Riko Yuditio lah gitu ya. Jadi kita udah sering banget hari-hari barengan. Dan ini kenapa ada laptopnya nih? Contekan ya sebenarnya ini di laptop ini ada kayak ketik-ketikan biar aku nggak lupa, karena ini first time ya. Jadi pertama kali bikin konten yang kasih nama Cuap-Cuap RY yang bakalan bahas berbagai hal dan beberapa hal. Dan karena nggak ada yang jago ngedit, mungkin videonya nggak bakalan diedit nih ya. Nggak bakalan diedit ya. Real. The real of. No edit, no sensor. Jadi langsung aja, topik kali ini kita bakalan ngangkat topik cowok jangan kasar sama cewek. Parah lu. Akhirnya seru. Wow. Karena kenapa sih jadi topiknya cowok jangan kasar sama cewek? Ya karena itu tadi kegelisahan aku, yang kegundahan aku yang udah sering banget ngeliat cowok yang kasar sama cewek, yang sering main tangan sama cewek. Jadi sebelum jauh melangkah pembahasannya apa aja, aku akan cerita dikit. Ini kenapa sih bisa bikin video sampai temanya cowok jangan kasar sama cewek? Karena yang pertama, kalau aku pribadi aku sering banget nggak sering sih, tapi kadang ada di medsos kayak video kekerasan. Kalian pernah nggak sih lihat kayak di HP, di mana, di platform di medsos lah intinya kayak ada. Gua pernah real. Mata. Oh, di depan mata ya kan? Nah, aku sih juga pernah, malah itu yang bakalan aku bahas. Tapi tadi itu sebenarnya yang di HP juga sebenarnya ada kan? Iya. Di HP sebenarnya emang ada sih yang sering kasar sama cewek. Terus yang poin pentingnya kita udah pernah melihat kejadian langsung si cowok kasar sama cewek. Wah, men. Kalau kau gimana gak? Cerita kau gimana gak? Yang gimana nih? Kau pernah nggak ngeliat cowok secara langsung kasar sama cewek? Itu di luar nalar manusia. Mungkin. Pernah nggak tapi? Pernah. Itu kejadiannya di mall. Di mall. Udah lama ya? Udah lama. Ya kan sebagai kerja di mall kan. Jadi pernah gini, mungkin si cewek ini minta beli sesuatu, tapi si cowok nih mungkin nggak ada uang mungkin kan. Iya. Itu nggak tahu lah kita perkaranya, kita nggak tahu yang jelas. Ini kebab kita angkat cowok jangan kasar sama cewek. Yang kau lihat tuh gimana? Cowok kasarnya tuh gimana? Ya kayak mukul itu. Mukul bisa nggak diperagain gimana, kayak nampar dulu sini dulu. Nampar doang dikit sih. Di depan mata Gua. Di depan mata kau Di ya? layanan umum, layak umum gitu. Iya. Di mall. Dan orang lain mungkin lihat. Lihat mungkin ya bodo amat lah mungkin kan. Karena bodo amat lah kan. Jadi reaksi kau pas ngeliat itu gimana gak? Gak wajar sih sebenarnya. Tapi nggak bisa ngapa-ngapain kan Iya, sebenarnya? sebenarnya gila laki-laki gitu kan. Nah. Bisa gitu. Mukul. Sedangkan orang tua juga nggak mungkin mukul gitu kan. Jadi Yoga udah pernah aksi langsung, sekarang tanya lagi sama Fikri. Fik, kalau kau sendiri pernah nggak lihat kejadian cowok yang kasar sama cewek? Belum pernah gua. Belum pernah. Belum pernah. Cuman kalau kasar ngomong sama cewek, maki-maki pernah. Kalau kayak kontak fisik Mana pernah. nggak pernah ya? Pernah. Kau sekarang berapa Fik? Satu. Udah satu tapi nggak pernah main kejadian kayak gitu kan? Jarang keluar, Bang. Jarang anak keluar. rumahan, Iya. anak rumahan. Ngopi gak? Kopi ya, enjoy. Jadi kamu belum pernah ngeliat yang kayak gitu ya, Fik ya? Belum pernah. Kalau kasar secara apa tadi? Fisik nggak pernah. Kalau cuman kasar ngomong, maki-maki,
Oh itu pernah. Kayak gimana tuh? Apa? Kayak Contohin ya, apa ya? selingkuh gitu doang. Yang kau lihat langsung gimana? Itu selingkuh. Nah terus? Perempuan itu selingkuh, terus cowok ini marah. Cuman marahnya tuh cuman maki ya, kalau main tangan enggak. Makinya gimana? Makinya tuh anjing lah, bangsat lah, perempuan matrik lah, perempuan Oh gitu ya. Bermacam-macam Tapi lah. nggak sampai main tangan ya? nggak sampai main tangan. Jadi kalau itu cerita Fikri ya, ternyata Fikri nggak pernah nemuin hal itu men. Dunia ini luas, gila. Baru banget gue. Banyak depo sih anaknya, anjing. Jadi Indonesia ini tadi luas. yoga udah, Fikri udah cerita. Sekarang aku udah gini men. Jadi aku terus terang aja, kenapa bisa bikin konten ini ya karena itu tadi aku pernah ngalamin kayak dari CS nih, dari CS Kopi ini pulang mau nyusul ke rumah Koji karena udah lapar kan, mau janjian makan Indomie. Ini terakhir kali ya, bukan yang pertama atau yang berapa, udah terakhir kali aku ngeliat jadi kayak gini. Jadi aku pulang di perjalanan itu udah sekitar jam setengah 11 atau jam 11 malam. Itu kayak ada cewek sama cowok sama cewek keluar kayak motor ngarah ke jalan raya, terus kayak berantem gitu. Itu berantemnya hebat banget sampai Di jalan. di jalan sambil bawa motor gak, itu parah banget sebenarnya. Aku udah Di rumah mau untuk lu. bahaya emang kan. Jalan. Aku sampai tertidur nih, udah teriakan, teriakan. Aku di jalan nih. Awalnya kan aku fokus sama perut, aku lapar kan, pengen masak mobil dan sebagainya. Jadi pas aku ngeliat itu kayak aku buntutin nih gak, mereka pelan terus. Ini benar-benar yang kejadian benar-benar hancur, kayak ada si cewek tuh kayak mau peluk cowoknya gitu, tapi cowoknya masih beringas, teriak terus kayak gini di jalan nih men, di jalan men, bawa motor nih, diginiin, ditepis kayak hampir kena muka ceweknya. Terus nggak lama jalan lagi nih pelan kan, itu motornya pelan tuh udah ugal-ugalan, tapi pelan tapi ugal-ugalan. Nggak lama kayak ada sesuatu, mungkin HP kayak handphone kayaknya, dia kayak narik sesuatu dari ceweknya terus dicampakin di parit ke jalan. Dan itu HP ya, HP kayaknya sih HP. Dan yang selanjutnya itu udah, ini yang paling hancurnya lagi, udah ceweknya udah kayak mau jatuh di motornya, udah gini banget. Udah itu aku masih buntutin, dan udah itu kan dia ngebut nih kan, kayak mau nabrakin motornya ke pohon. Gila men, itu aku Di luar nalar. aku sebenarnya udah mikir anjing jangan kejadian kayak gini depan mata aku. Maksudnya dia udah melanggarin motornya, udah ngebut banget kan, ngebut sambil teriak, dia masih teriak nih, kayak teriak apa gitu, kayak marah kan, ngebut sampai mau diarahin ke pohon tepi jalan, ujung-ujungnya langsung dibelokin gini di tepi jalan. Gila, aku sudah sangat Nyawa mainan nah main. kan kayak gitu kan. Jadi itu kilasan, cuma sekilas aku cerita ya, tapi udah pada intinya. Dan aku benar-benar ngerasa kayak anjing, nggak seharusnya kayak gitu kali kan. Oke lah, kalaupun ada masalah kayak gimana, tapi nggak seharusnya kayak gitu. Nah itu dia yang jadi masalahnya sampai aku bisa bikin konten kayak gini. Maksudnya aku resah dah kayak gitu. Resah, ya? Ada perasaan yang kayak nggak bisa keungkapkan. Aku pengen bantu pun nggak ada hak, gitu kan? Nggak bisa kan, kita nggak bakalan bisa. Terus nah kalau ini kita udah cerita, sekarang pembahasannya itu tadi kronologis yang udah pernah terjadi. Sekarang pembahasannya pertanyaan dan pembahasan sih kayaknya kan. Jadi yang pertama, cowok nggak seharusnya kasar sama cewek, setuju nggak? Setuju. Oke, Setuju lah. cowok nggak seharusnya kasar sama cewek. Kalau aku juga setuju. Dan Cuma- sekarang kenapa? Coba jawab kan. Kenapa? Cewek itu ya manusia lembut. Cewek. Manusia lembut. Nah, Jadi nggak perlu dikasarin gitu. Pelan-pelan tuh juga bisa gitu. gitu. Nggak perlu main fisik atau apa. Cuma omongan doang. Oke, kalau kopi? Dilahirkan dari cewek juga kan, ibu, mama kan, Jadi dari cewek juga. Jadi jangan sampai lah kasar. jangan sampai kasar ya. Ini ngerokok ya? Boleh ya? Boleh, karena nanti kontennya di checklist 18 plus. Hanya untuk 18 plus. Gitu. Kopi nih, Kopinya boleh juga dong. Enjoy. Jadi buat Enjoy. yang lagi nonton nih bang, kita enjoy sih sebenarnya. Kita bikin konten kayak gini ya nggak mesti tegang-tegang, yang pasti mudahan apa yang kita sampaikan tuh bisa Sampaikan sih. kita sampaikan gitu kan, bisa membuat perubahan. Jadi itu tadi pertanyaannya, cowok nggak seharusnya kasar sama cewek, alasan itu udah. Dan pertanyaan Fikri juga kayak Fikri bilang yang akhirnya kita cewek kenapa harus kasar. Kalau Yoga bilang cewek Lembut. lembut. Nggak perlu Kalau aku kasar. sih juga hampir sama sih pendapat kayak kalian, kayak ya ngapain harus kasar sama cewek, sedangkan
kalau mau diadu pun kalau kayak duel gitu kan, fight kan nggak bakalan menang cewek lawan cowok gitu, kecuali cowoknya yang ke cowok-cowokan gitu, cowok yang ke cewek-cewekan, nah gitu. Bincang lah dia. Oke, jadi kita sepakat nggak Bincang lah dia. Oke, jadi kita sepakat nggak seharusnya. Bincang lah dia. Oke, jadi kita sepakat nggak seharusnya ya cowok kasar sama cewek. Untuk yang kedua, poin kedua. Kalaupun ceweknya buat kesalahan fatal, gimana? Aku dulu ya, jawab ya. Aku dulu ya. Kalaupun ceweknya buat kesalahan yang fatal, pasti ada pertanyaan kayak gitu gak? Pasti ada omongan yang pasti ada, pasti ada yang bilang, kalian nggak tahu alasannya aku kasar sama cewek dia ngapain, dia tuh kesalahannya kayak gini. Oke, kalaupun kesalahan cewek itu fatal ya, kalaupun kesalahannya fatal, kalau aku ya sebagai aku pribadi, pilihannya cuma dua kalau aku. Satu, kau memaafkan. Yang kedua, kau meninggalkan. Simpel kan? Nggak perlu sampai kau harus dia buat kesalahan nih kayak kau mukul dia, nampar dia, dan apa sih kayak melukain fisik dia, nggak perlu. Ada cara lain gitu. Ada cara. Nah, kalau aku sih gak, pilihannya cuma dua kan. Kalau misalkan si ceweknya sampai ngelakuin kesalahan yang fatal atau selingkuh atau mungkin ngebohongin dan segala macam ya, aku cuma cukup diam. Kau cuma punya dua pilihan kan? Cuma punya dua pilihan, mau maafkan atau meninggalkan. Nah, kalau kau gimana gak? Ya mungkin sama mungkin. Ini sama. Karena nggak perlu sampai kayak sampai harus fisik gitu. Nggak perlu sampai melukai fisik. Ya sepakat ya. Jadi kalau teman-teman, ya kalau kita bertiga sih sebenarnya nggak janjian kita cuma nggak janjian buat sepakat kayak milih ini. Tapi memang aku bakalan yakin kalaupun teman-teman pasti bakalan milih kayak gini, yoga, pikir pasti bakalan milih kayak gitu. Ya kalian cuma punya dua pilihan, nggak perlu sampai ada poin sampai ngelukain fisik, sayang men. Jadi udah kayak gitu gak? Nih nanti ada lagi nih kayak apa sih, kayak aku tuh nggak tahu seberapa sakitnya aku disakitin, aku tuh nggak tahu gimana rasanya, pasti ada kayak gitu kan, sehingga aku tuh bisa mengeluarkan amarah. Jadi gini, aku emang nggak tahu seberapa sakitnya kau seberapa sakitnya kau disakitin sama cewek kau, sama dikhianatin sama pasangan kau, seberapa marahnya kau, seberapa kesal, seberapa kecewanya, aku nggak pernah tahu. Tapi kan aku juga pernah rasain gimana rasanya pacaran, gimana rasanya ditinggalkan, gimana rasanya dikhianatin. Aku juga pernah rasain. Kau pernah gak? Secara pribadi, sebagai laki-laki pernah gak kau? Gimana gini? Ku ingin dia yang lain. Aku ingin dia yang lain. Kau pernah gak, Bik? Kau pribadi pacaran terus kayak ada kau pasti ceweknya nggak cuma satu lah sampai umur sekarang. Kau pernah nggak dikhianatin, disakitin sama cewek kau? Sekarang sih nggak ada. Nggak ada. Cewek pasti ada kata bosan, pasti. Jadi kan kau pernah kan selama pacaran disakitin sama cewek mungkin? Pernah kan? Tapi reaksi kau ya dua tadi. Maafkan atau tinggalkan? Sama aku juga gitu. Aku udah. Intinya jujur sih. Aku nggak sampai kayak aku dihianatin nih, aku harus lukain fisiknya, harus segala macam, nggak perlu lah men. Apalagi kalau sampai ngancam-ngancam video anjir, kayak ngancam, ada tuh kayak kalau putus nih fotonya aku sebar nih, Itu 18 plus. Nah itu siapa tuh yang pernah kayak gitu, apalagi sampai kayak gitu, janganlah men, udahlah. Maksudnya nggak perlu kan men, nggak perlu juga aib kalian yang udah bikin video terus mau disebar-sebar, nggak perlu lah. Nggak dapat royalti juga kau. Yang dapat royalti itu yang punya link gitu kan. Yang dapat royalti itu yang punya link. Jadi menurut aku sih santai ya kan. Nggak perlu sampai ada kekerasan fisik. Lewat batas sih. Bukan? Asal merokok. Jadi kan kalau pendapat aku kan, kita ini kan laki-laki, kalau kita merasa kayak laki-laki sejati kan, kayak kamu nggak mesti seharusnya malah berlaku kasar, tapi bagaimana caranya kau bisa menyayangi dia, terus kau bisa membahagiakan dia, dan selalu pengen membuat dia merasa nyaman dengan kamu. Itu kan caranya. Bukan mesti kayak anjing tas, nggak mesti gitu kan? Nggak mesti lah bang. Cewek, Nggak mesti lah. Nggak mesti main kasar. nggak mesti main kasar kan? Bek? Cewek bang. Itulah Yang pasti itu perempuan itu harusnya merdeka men. Perempuan Merdeka. harusnya merdeka ya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga,
kamu kalau cowok yang pernah kasar sama cewek, kamu tuh nggak berhak buat ngelukai dia secara fisik. Sedangkan orang tuanya aja belum tentu. Benar. Kan gini, kamu pacaran nih sama pasangan kamu, sama cewek kamu nampar dia atau melukai dia, ninju dia. Kamu pernah tahu nggak kalau orang tuanya aja belum tentu pernah kayak gitu kan? Apalagi kita bukan siapa-siapanya dia. Apalagi kita yang bukan siapa-siapanya dia. Mau main kasar, nampar dan sebagainya. Itu kayaknya nggak etis banget. Dan pernah nggak kayak baca berita dia pacaran terus ceweknya dibunuh? Sering kan? Sering. Reaksi kau gimana sih kan pas lihat berita kayak gitu? Atau kopi gimana Bin? Payah kalau nyawa. Payah lah kalau kayak gitu nyawa. Mungkin itu udah berat, mungkin udah masalahnya udah berat, nggak bisa jelaskan. Tak laki-lakinya pun juga bangsat. Selain bangsa mungkin udah PA kan? Nggak punya pikiran. Ada cara lain gitu kan. Terus ada lagi gak yang kayak dia udah ngehamilin ceweknya nih, terus ceweknya dibunuh terus dibuang. Pernah kan? Lihat berita kayak gitu kan? Dan itu kan goblok gitu kan. anak-anak lo, sperma lo, terus lo hancurin juga sendiri. Anjir. Udah kawinin aja udah. Habis kawin kan selesai. Jadi kenapa sih konten ini dibuat ya supaya kita nih nggak semua yang ada di bumi ini menurut aku waras. Dan nggak tahu juga kalian kalau nyikapin kita bertiga gimana. Yang jelas udah lah men, kalau udah hamil, kalau udah masuk di dalam, dilanjutin, jangan dibunuh. Berani berbuat, Berani bertanggung jawab. Enjoy memang. Pelan sih Aduh 2020 nih. Kan? Karena aku udah muak banget sama cowok-cowok yang kayak anjing dikit-dikit nampang, dikit-dikit main kasar sama cewek. Udahlah, apalagi kalau emang udah kebablasan hamil ya udah tanggung jawab deh. Jangan lagi ada yang kayak gini. Terus kita tuh udah baik ngebahagiain dia, jaga dia udah. Oke. Tapi gak, saat kau disakitin sama pacar kau dia kan nggak pernah, jadi kita nggak usah bahas bikin, nggak pernah men. Berarti kau yang nyakitin. Pak Boy mungkin. Jadi gini, Gue kau bilang kau nggak pernah menyakiti pasangan kau, nggak pernah disakitin sama pasangan kau. Berarti kau yang nyakitin. Aku enggak main kasar bang, tapi bang. Tapi kau yang nyakitin berarti. Soalnya enggak pas. Maksudnya? Ibaratnya tuh beda. Maksudnya? Bedanya tuh enggak sesuai keinginan ibaratnya tuh. Sih. Berarti mungkin cewek kau pasangan kau nggak sesuai selera kau. Gitu Terus putus. Sebanyak cewek kau tuh mantan kau tuh gitu semua. kalau emang udah selesai kan jadi pacaran. Aku nggak PDKT, udah serius udah. Kok bisa gitu? Oh ini mau dia bukit nih gang. Dia nggak selera sama ceweknya, tapi berstatus pacaran. Cuma dekat ya. Jadi nggak usah kesana nanti nggak masuk kamera. Jadi gimana Bin? Cuma dekat ya itu kalau untuk Pacaran ya? Pacaran enggak. Berarti cuma penasaran. Penasaran. Ini asmara atau asrama? Asmara. Kirain asrama. Jadi Fikri nggak pernah disakitin sama cewek dan Fikri pernah nyakitin berarti. Jujur aja men. Mungkin dia nggak sadar. Maksudnya nggak nyakitin secara fisik sih, maksudnya kayak yoga aja pernah patah hati, aku pernah patah hati kayak disakitin atau mungkin dibohongin sama cewek kita ya. Ya biasanya kan masalahnya kayak gitulah yang sering, atau mungkin jalan sama cowok dan sebagainya. Nggak, kalau kau gimana? Nggak pernah ya. Tapi kau yang kayak gitu kali. Enggak sih, cuman enggak banyak, terlalu banyak, cuma sekali dua kali ya. Sekali Dua kali ya. Selingkuh dah? Kalau selingkuh ini enggak lah, enggak selingkuh lah. Apa aja? Itulah cuma dekat ya. Jauh-jauh gitu, udah aku tak lagi kamera. Cuma dekat ya. Kita ini cuma bertiga, nggak ada operator. Kalau kau jauh-jauh dari kamera nanti hasilnya enjoy, kami nggak apa-apa sih kan, first time ya. Enjoy lah kan? Enjoynya kalau ada yang nonton, kalau enggak ya enggak. Ini kalau lu bisa lihat di behind the sky. Bener. Lightingnya enjoy banget. Jadi gimana Pik? Selingkuh? Kalau untuk selingkuh sih sekali dua kali ada. Oh ada. Pacarnya cewek kau tahu nggak kalau selingkuh? Pernah sih. Lawan. Berarti jurus lu nggak gitu men. Reaksi dia? Putus. Tapi dia langsung jadi yang baru. Iya. Kan putus. Tapi dia bilang tadi enggak status, cuma dekat. Ini yang beda lagi Oh, ya. Lo, emang kau kira
ceweknya Fikri cuma satu doang. Boy lu men, Itu kan dulu men. Sekarang kan yang serius-serius aja. Oh, sekarang Umur udah bertambah men. oh betul enggak men. Itu kan udah pada zamannya. Jadi oke ya. Jadi Oke. ternyata Fikri fuckboy kan? Dulu bang dulu. Iya, enjoy. Sekarang sad boy. Sad boy. Sekarang dia boy. Jadi itu poinnya udah sampai 3 tadi kan. Poin yang keempat, ini buat cewek-cewek ya kan? Cewek-cewek. Buat cewek-cewek. Buat cewek-cewek. Pendapat aku ya, ini kita sepakati untuk ini kayaknya kita juga sepakat. Kalau pendapat aku buat cewek-cewek gak ada baiknya sebelum hal kayak gini, sebelum hal kayak kau ditinju sama cowok, kayak hal kamu dikasarin sama cowok kamu, sebelum hal ini terjadi, ini ada beberapa hal yang harus kalian lakukan dulu deh kayaknya. Yang pertama, kalau emang udah bosan sama pasangan kalian, ya udah penting jujur aja. Apa sih salahnya ngomong? Nah, jujur, terbuka, dan akhiri dulu nih hubungan nih sama cowok ini nih. Kalau udah berakhir kan jadinya bebas kan? Bebas, enggak. Gimana? Yang gitu enggak ada ikatan lagi. Enggak kan ada bakalan melukain perasaan satu sama lain. Kan udah jomblo nih, udah jomblo. Nah, makanya kalau udah putus, udah sah putus, maka semuanya bebas. Jangan juga jadi cewek egois men. Menurut aku kalau jadi cewek yang egois kayak aku pengen ini. Nah ujung-ujungnya nanti kayak gitu. Kalau mainnya pandai sih enak. Kalau udah pandai mainnya, Gila. mana kan? Ya, jadi emang harus ya putusin dulu hubungan sama yang lama. Baru deh terserah mau ngapain kalian nggak bakalan ngebohongin seseorang kalau udah kayak gitu. Jangan sampai masih pacaran terus main belakang kan. Itu yang kadang kan masalah-masalah yang sering terjadi sampai ada kekerasan, sampai ada ini tuh mungkin karena kesalahan dari si ceweknya itu juga. Dalam lagi pun melakukan kekerasan spontan. Nah itu kan ada yang spontan gitu. Tapi kan kalau ngomongin dari itu ya tadi dengan cara jujur dan terbuka. Kalau aku sih sebagai cowok ya gak, daripada dibohongin mending ya si ceweknya jujur. Iya. Kalau kamu gimana ya? Ya jujur mungkin. Mungkin jalan terbaik. Jujur. Kalau Opik, misalnya cewek kau bilang, kayaknya aku udah gak bisa sama kamu deh, aku udah bosan, aku ingin kita putus ya. Gimana reaksi kau? Walaupun kau sayang sama dia, reaksi kau gimana? Apa kau langsung, aku udah mau dia tampar gitu? Ya bosan sih wajar sih bosan gitu. Bosan sih wajar. Terlepas dari bosan lagi intinya udah gak mau udah berakhir, tak mungkin ada orang lain dan sebagainya kan. Jadi reaksi kau gimana? Kau harus maksa pesimis supaya dicinta sama kau lagi? Enggak kan? Udah lepas aja. Lepas kan ya? Karena kalau menurut aku cinta juga gak bisa dipaksain. Kalau memang si ceweknya udah gak mau ya gak perlu lah sampai aku udah gini-gini buat kamu. Mungkin gini gak? Udah ngasih semuanya dan sebagainya terus gak terima. Enggak bu, gak bisa gitu juga sih menurut aku, gak bisa. Ya kalau si cewek udah jujur kan memang udah mau putus, mau diapain lagi gitu. Nah, jangan malah kalau kamu nggak mau putus terus si ceweknya udah bosan sejalan sama cowok lain ya kamu yang balik emosi lagi jadi hancur juga kan? Bener gak? Betul. Setuju gak sih? Nggak diam-diam baik, bingung. Enjoy sih. Karena gini gak, kita tuh nggak, kalau menurut aku kita nggak bakalan tahu nih kalau reaksi kita bertiga sih mungkin lah kan cewek kita si cewek ngelakuin kesalahan, reaksinya aku sih mungkin cuma dua, memaafkan atau tinggalkan dengan penjelasannya dulu kan, pasti ada alasan tuh biasanya. Nah kalau di bumi ini kan banyak nih cowok nih, kita nggak tahu nih sifat-sifatnya kita nggak tahu. Bisa aja nanti pas kamu ke-gap lagi selingkuh atau mungkin lagi ngebohongin dia langsung spontan nih ataupun langsung kasar sama kamu, itu yang menyebabkan itu terjadi, hal-hal kayak itu terjadi men. Itu kalau aku mikirnya sih kayak gitu kan. Kalau aku mikirnya kayak gitu. Jadi memang ya sebelum hal kayak gini terjadi ya sebagai cewek pun kalian memang harus ngerti lah harus berbuat apa dan bagaimana. Walaupun kalian masih di bawah 18 plus, tapi kalau kalian di bawah 18 plus kalian gak bakal bisa nonton video ini. Gitu. Bocil lu. Dan kayaknya udah cukup deh kayaknya. Mungkin agak tegang video-video kan. Karena first time. Tapi cheers kopi boleh kali. Boleh, enjoy lah. Cheers kopinya dulu kan. Karena udah mau sampai di bulan. Lu nggak ngudut lagi kan? Aku ngudut tadi.
Karena enjoy. Jadi udah mau tahun akhir nih. Kesimpulan. Mudah-mudahan ya tadi sampai kita kronologis, pembahasan dan juga kesimpulan. Mudah-mudahan ini paham. Ini kesimpulannya nih. Jadi kalau kata-kata yang udah kita rangkum kayak ini, cinta itu luas. Semua orang bisa mendeskripsikannya, setuju nggak men? Setuju. Kau bisa mendeskripsikan cinta, aku juga bisa mendeskripsikan cinta. Jadi cinta itu sangat luas. Setiap hubungan pasti beda cara ngejalaninnya, beda cara pacarannya, dan masih banyak lagi hal-hal yang berbeda. Dan itu nggak bakalan sama. Setuju? Setuju. Sebagai laki-laki. Laki sejati. Jadi mulai hari ini kita pengen nggak ada lagi dari cowok yang kasar sama cewek, apalagi sampai mukanya berisik. Gila. Setuju ya? Nggak ada adilannya. Perempuan itu masih merdeka. Buat Manusia merdeka. kayak jalan di kalau memang udah nggak tahan mending diam ataupun gimana, selesai masalahnya baik-baik, jangan sampai kasar. Karena kamu kalau udah lakuin hal yang kasar sama cewek nggak tahu nanti berakibatnya seperti apa dan penyesalan kamu seperti apa. Jangan sampai kayak gitu. Jadi menurut aku dewasalah dalam menyikapi hubungan. Bukankah perkelahian, perselisihan dalam hubungan itu adalah bumbu men? Bumbu bener. Kalau nggak ada itu juga nggak enak. Enak. Ngapain itu bapak jalan? Keluarga terus. Ayolah berantem. Kalau bisa pacaran kan? Nggak ada pembahasan nih berantem. Nggak ada di jalan. Di jalan. Nggak ada pembahasan nih berantem yuk. Minimal seminggu sekali berantem. Oh minimal seminggu sekali berantem. Berantem baikan. Berantemnya di mana dulu nih men? Kalau bisa jangan di jalan. Ah. Ntar kayak cerita nih. Di kamar? Ya udah beda lagi men. Aku juga nggak kayak jadi selanjutnya aku juga nggak tahu banyak hal. Aku nggak tahu gimana ya gaya pacaran orang-orang, aku nggak tahu. Yang jelas di sini poinnya dari video ini ya, jangan lagi ada cowok yang kasar sama cewek, dan bagaimana cara menyikapi perasaan kalian kalau disakitin, dan bagaimana si cewek kalau memang udah bosan dan jenuh sama cowoknya jangan sampai melukain seseorang supaya nggak terjadi hal kekerasan. Dan itu deh intinya, jangan sampai kasar sama cewek. Kita bantu sama-sama biar semuanya nggak disakitin. Biar semuanya nggak disakitin. Bukan, jadi intinya gitu. Intinya jangan kasar sama cewek, dan cewek harus tahu porsi gimana biar bisa adem sama pasangan. Dan seminggu sekali harus berantem. Seminggu sekali berantem ya. Jadi boleh lah. Jangan jalan intinya. Jadi itu lagi. Jadi gak, di pembahasan kali ini kayaknya udah cukup ya. Untuk konten cuap-cuap ini dengan pembahasan cowok jangan kasar sama cewek. Tapi kan kita nggak tahu nih Ga, teman-teman yang lain punya pengalaman pasti. Punya pengalaman ataupun mungkin teman-teman yang pernah kasar sama cewek. Mungkin Kalau kalian mau berbagi cerita silakan men. versi kalian. Tulis di kolom komentar pastinya. Jadi kita nggak bakalan bisa menjangkau semua persepsi, tapi ini adalah persepsi kita bertiga. Jadi teman-teman kalau mau cerita juga tentang apa sih pengalaman kalian, atau mungkin kalian punya pendapat tentang hal yang melihat cowok kasar sama cewek, silakan. Apa yang harus dilakuin biar hal kayak gini nggak terjadi lagi, khususnya untuk cowok-cowok yang di luar sana masih kasar sama cewek. Dan pada akhirnya aku Riko Tio. Yoga siapa? Yoga Kring. Dan Pikir. Kami undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tapi gini Ga, biar kita lebih semangat buat konten ini Ga, teman-teman harus Biasa yang tepi itu, biasa yang merah-merah. yang merah itu. Lonceng itu biasa. Oke, jadi jangan lupa deh, nggak perlu diminta. Kalau memang pengen lihat video kita berlanjut, like, subscribe, share, dan komentar pendapat kalian. Oke guys, sampai bertemu di episode selanjutnya.